Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 271, Kesetiaan Penuh. Api peperangan berkobar di Gunung Kaisar Bai dan tempat-tempat lainnya. Angin kencang dan hujan darah menyelimuti danau Pulau Seribu. Pertempuran, atau tepatnya, pembantaian, terjadi di mana-mana. Semua prajurit kuat di Danau Seribu Pulau berada di Gunung Kaisar Bai. Prajurit di tempat lain lemah. Alam terbaik dari semuanya adalah alam kolam jiwa. Ada satu atau dua prajurit alam roda takdir yang tinggal di beberapa tempat untuk melindunginya. Di sisi lain, semua pasukan dari 3 kerajaan dipimpin oleh prajurit dari alam roda takdir dan ada 3 atau 4 dari mereka di setiap tim. Akibatnya, di mana-mana terjadi pembantaian, kecuali Kota Dewa. Ketiga keluarga kerajaan membenci Danau Pulau Seribu dengan segenap jiwa mereka. Kali ini, ketika pasukan berbaris menuju Danau Pulau Seribu, tidak ada perintah yang datang dari atas. Tidak ada perintah berarti pasukan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Membakar rumah, membunuh, merampok, memperkosa, apapun yang membuat mereka merasa senang atau bahagia. Para prajurit Gurun Utara menghabiskan hari-hari mereka dengan membunuh dan mereka semua memiliki amarah yang terpendam dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka? Tanpa kendali dari para prajurit yang kuat, pasukan dapat mendatangkan malapetaka bagi warga sipil. Mungkin tampak brutal dan tidak manusiawi, tetapi itulah kenyataannya. Ini adalah perang. Gurun Utara dapat melihat kejadian seperti ini sepanjang waktu. Pemenangnya mengambil semuanya dan ini adalah hukum rimba, aturan hidup di Gurun Utara. Pulau Gatdown itu damai. Semua musuh yang menyerang dibunuh oleh Patriark keempat Rastian Phoenix, Ye Xiao. Sangat mudah bagi seorang prajurit dari alam penguasa mulia untuk mengalahkan ribuan prajurit alam rendah. Lu Li mengambil alih komando dan tinggal di Kota Dewa. Ia tinggal di halaman asalnya. Ia tidak tidur, beristirahat, atau berkultivasi. Yang dapat ia pikirkan hanyalah wajah cantik Bai Qiu dan Bai Xiaoshuang. Dia telah menerima pesan dari Nyonya Yan bahwa dia ingin dia membakar beberapa sesaji setiap tahun, yang membuat Lu Li merasa tidak enak. Namun, dia tidak berdaya. Dia harus membalas kebaikan yang diterimanya. Masalahnya, Lu Li tidak punya kemampuan membawa Ye Cha, Ming Yu, dan Ye Xiao dan untuk apa, kematian? Itu tidak adil bagi Ming Yu dan 2 orang lainnya. Menempatkan 3 orang yang begitu setia kepadanya dalam bahaya untuk membantu 2 teman. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Lu Li. Kekuatan, tenaga, aku masih terlalu lemah. Lu Li menghela napas. Selama ini, dia mengira bahwa dia cukup cepat dalam kultivasi dan kemampuan bertarungnya cukup baik. Namun sekarang dia melihatnya, itu tidak cukup. Dia masih terlalu lemah. Tanpa kekuatan, dia harus duduk di sini dan menyaksikan Bai Qiu dan Bai Xiaoshuang terbunuh. Suara mendesing. Ming Yu datang dari luar, disertai suara samar. Ia berkata, para pengintai mengatakan bahwa Yu Huashen datang bersama para prajuritnya. Mereka mengambil kapal berlapis besi setelah meninggalkan Pulau Api. Dalam waktu 2 jam, ia akan tiba di sini. Lu Li bangkit dan berkata setelah berpikir sejenak, baiklah, minta Ye Xiao untuk melihat berapa banyak prajurit kuat yang ada di sini. Kamu Xiao? Ini adalah pertama kalinya Ming Yu mendengar nama itu. Lu Li menyadari di mana kebingungan Ming Yu dan menjelaskan, salah satu dari 2 orang di Pulau Blood Evil. Kirim pesan ke Liu Yi dan dia bisa menyampaikan pesan itu. Oke. Ming Yu bergegas keluar untuk menemui Pei An yang segera mengatur pengintai untuk mengirim pesan. Tak lama kemudian, Ming Yu kembali, berjalan ke arah Lu Li dan tak dapat menahan diri untuk bertanya setelah beberapa saat, Tuan Muda, siapakah mereka berdua? Saya rasa mereka bukan manusia biasa. Anda benar. Lu Li tersenyum cerah dan berkata, tetapi aku tidak bisa memberitahumu identitas mereka sekarang. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun. Di masa mendatang, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu. Kau harus mengerti ini, mereka sangat setia. Ming Yu bertanya, setia? Pada dirimu atau pada ayahmu? Aku. Lu Li tersenyum dan bertanya, kenapa? Menurutmu aku tidak sebaik itu? Dengan baik. Ming Yu berkata terus terang, saya agak ragu. Tuan Muda, Anda memang berbakat dan memiliki beberapa kualitas luar biasa dalam diri Anda. Tetapi itu tidak cukup bagi 2 orang prajurit dari alam penguasa mulia untuk mengakui kesetiaan kepada Anda. Prajurit yang kuat memiliki martabat dan harga diri. Jika bukan karena beberapa alasan khusus, hal-hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Lu Li tidak marah.
Sebaliknya, dia menyukai kejujuran Mingyu. Luli mengangguk dan berkata, memang ada beberapa alasan khusus. Sebenarnya, aku sendiri merasa masalah ini terlalu aneh. Lupakan saja. Mari kita bersiap untuk pertarungan. Luli berjalan keluar bersama Mingyu menuju sebuah ruangan tempat Pei-an dan yang lainnya berdiri dengan gelisah. Kali ini Yu Huashan lah yang akan datang. Apakah orang-orang Luli bisa mengatasinya? Luli tidak berkata apa-apa setelah masuk, dia hanya menunggu dalam diam. Ye Xiao begitu cepat sehingga dia seharusnya bisa membalas pesan dalam waktu paling lama 1 jam. Seperti yang dia harapkan setelah 1 jam, sebuah bayangan tiba-tiba muncul, yang membuat Pei-an dan yang lainnya ketakutan. Seseorang telah masuk ke dalam ruangan, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Melihat para prajurit itu memikirkan musuh, Luli melambaikan tangannya dan berkata, dia ada di pihak kita. Patriark 4, bagaimana? Luli tidak memanggil namanya Ye Xiao, karena takut ada yang akan menebak dari namanya. Ye Xiao membungkuk dan berkata dengan suara serak, Tuan Muda, ada seorang prajurit tingkat menengah alam kolam jiwa, 3 dari alam abadi. Lebih dari 10 dari alam roda takdir dan mereka akan tiba di sini dalam waktu lebih dari 1 jam. Ye Cha dan Ye Xiao memanggil Luli Tuan Muda dan bukan Tuan Suci agar orang lain tidak dapat menyimpulkan hubungan di antara mereka dan dapat menyembunyikan lebih banyak informasi. Apakah ada prajurit lain dari alam penguasa mulia yang bersembunyi di dekat sini? Apakah Yu Huashan melihatmu? Tanya Luli. Ye Xiao mengangguk dan berkata, hanya ada 1 prajurit dari alam penguasa mulia. Aku yakin. Dia tidak menemukanku dan aku juga yakin akan hal ini. Sangat bagus. Luli berbalik, melihat peta di dinding, menunjuk ke sebuah pulau kecil di sebelah selatan Pulau Gatdown dan berkata, mari kita mulai dari sini. Patriark keempat, minta patriark keluargamu untuk pergi ke sana. Kita akan menunggu Yu Huashan di sana. Ye Xiao melihat peta itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, apakah Anda harus pergi? Serahkan saja padaku dan patriark keluargaku. Aku berjanji kami akan mengambil kepala mereka. Tidak apa-apa. Selama kamu di sini, bisakah Yu Huashan menyakitiku? Luli tersenyum lembut dan berkata, ini akan menjadi pertarungan yang menakjubkan dan bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus untuk belajar. Oke. Ye Xiao menatap Mingyu dan memikirkan alam Yu Huashan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia terbang menjauh seperti angin sepoi-sepoi. Luli menatap Mingyu dan keduanya berjalan keluar. Pei-an mengikuti Luli keluar dan berkata, pemilik pulau, kami akan pergi bersamamu. Yang lain segera sadar. Mereka tidak ingin kehilangan pertarungan hebat seperti itu. Lagi pula, orang-orang Luli bisa membunuh para prajurit dari alam bangsawan. Bagaimana mungkin mereka tidak bergantung pada Luli karena dia sekarang sangat kuat? Pergilah. Luli melirik mereka dan berkata, tetaplah di kota dan jangan kirim pengintai ke pulau itu. Jangan salahkan aku jika kalian terbunuh karena kesalahan. Luli tidak ingin informasi apapun tentang ras Cian Phoenix terungkap sehingga dia tidak bisa membiarkan para prajurit ini pergi. Selain itu, Luli tahu betul seperti apa orang-orang ini. Mereka bisa mengkhianatinya kapan saja. Ayo pergi. Luli melihat ke arah Mingyu yang menangkapnya dan segera melompat keluar dari kota dewa dan menghilang. Pei-an dan yang lainnya menunggu dengan gelisah di alun-alun. Jika Luli bisa menang, mereka akan aman. Jika tidak, Yu Huashan akan menghancurkan seluruh kota Gatdown dan mereka tetap harus mati. Bab 272, membunuh adalah bentuk seni. Di sebelah barat laut Pulau Sundaun terdapat sebuah pulau tak dikenal. Pulau itu tidak dapat dihuni. Tidak ada apapun kecuali bebatuan dan rumput liar. Saat Luli dan Mingyu datang, Ye Cha sudah menunggu di sana. Dia sangat cepat. Ye Xiao seharusnya menyelidiki daerah sekitar karena dia tidak ada di sana. Tuan Muda. Ye Cha membungkuk. Mingyu menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan kepada Ye Cha setelah berpikir sejenak dan Ye Cha mengangguk sebagai jawaban. Sebagai salah satu orang aneh di Pulau Seribu, Mingyu memiliki temperamen yang aneh. Dengan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Ye Cha, Mingyu menunjukkan bahwa ia telah mengakui kekuatan Ye Cha. Luli melirik ke selatan dan menunggu dengan tenang. Mingyu dan Ye Cha berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang samar dan yang lainnya mengenakan topeng hantu. Tidak ada yang tahu apakah ekspresi keduanya berubah. Suara mendesing. Setelah 2 batang dupa terbakar, angin sepoi-sepoi bertiup dan perlahan-lahan membeku di depan Luli. Itu adalah Ye Xiao. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, mereka ada di sini.
Mereka akan tiba saat 3 batang dupa terbakar. Oke. Luli mengangguk. Ia tampak tenang dan tidak ada tanda-tanda kekacauan dalam jiwanya, seolah-olah pertarungan itu hanya akan terjadi di antara para pejuang alam kolam jiwa, bukan alam penguasa bangsawan. Mingyu tampaknya mengagumi Luli. Meskipun mereka diuntungkan, Luli baru berusia 16 tahun dan berada di alam kolam jiwa. Fakta bahwa ia bisa tetap tenang dalam menghadapi pertarungan hebat seperti itu menunjukkan bahwa putra Lu Renhuang benar-benar luar biasa. Waktu terus berlalu sedikit demi sedikit. Setelah 2 batang dupa terbakar, terdengar suara dari langit selatan. Kemudian, sebuah titik hitam muncul. Itu adalah kapal berlapis besi yang datang dari langit. Yu Huaxian berdiri di depan kapal berlapis besi bersama 3 prajurit alam abadi dan lebih dari 10 prajurit alam roda takdir berdiri di belakangnya. Ia ingin membawa lebih banyak prajurit bersamanya, tetapi hanya ada 3 prajurit alam abadi yang tersisa di keluarga Yu. Yu Huaxian adalah pria bertubuh kekar. Ia berdiri di geladak dan mengeluarkan ki seperti binatang berbentuk manusia. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak hanya akan membunuh Luli, tetapi juga setiap orang di Pulau Gatdong, setiap orang dari mereka. Kapal berlapis besi itu melaju dengan kecepatan penuh, dan segera saja sudah cukup dekat. Kapal itu tidak langsung menuju pulau kecil itu, tetapi melewatinya sekitar 500 yard dari luar. Persepsi Yu Huaxian sangat kuat. Ketika mereka berada 3 mil jauhnya dari pulau kecil itu, mata Yu Huaxian yang penuh amarah tiba-tiba melirik ke pulau kecil itu. Entah bagaimana dia bisa tahu bahwa ada 4 orang di sana. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, "Berhenti." Seorang prajurit dari alam roda takdir dengan cepat menghentikan kapal berzirah besi. Yu Huaxian menatap ke arah pulau kecil itu dengan ragu. Ada jarak tertentu sehingga dia tidak bisa merasakan alam tempat keempat orang itu berada. Tetapi dia bisa tahu bahwa ada 4 orang di sini. Kendalikan ki dan energi Anda. Luli berkata dengan suara rendah dan kemudian berteriak kepada Yu Huaxian, "Kepala keluarga Yu, saya Luli dan saya di sini untuk menyambut Anda." Apa gelombang? Lebih dari selusin pria di kapal berlapis besi terlibat dalam diskusi yang ramai. Luli punya nyali untuk berada di sini. Dia keluar untuk menyambut mereka. Jika Luli tidak gila, maka dia pasti memiliki sesuatu yang membuatnya begitu percaya diri. Niat membunuh terpancar kuat di mata Yu Huaxian. Kemudian dia berkata, "Saudara 6, pergilah mendekat dan cari tahu apa yang sedang terjadi." Suara mendesing. Seorang prajurit dari alam abadi meninggalkan kapal berlapis besi dan terbang ke daerah sekitar untuk mengumpulkan informasi. Kapal berlapis besi perlahan bergerak mendekat. Yu Huaxian memindai dengan kekuatan psikisnya, mencoba mendapatkan gambaran tentang 3 orang di belakang Luli. Ketika kapal berlapis besi itu sudah sekitar 1 mil lebih dekat, Yu Huaxian akhirnya bisa melihat dengan jelas dan niat membunuh dalam dirinya semakin kuat. Itu adalah Luli. Dia telah melihat potret Luli berkali-kali. Cucunya, Yulingsu, tewas di tangan Luli. Namun, dia tidak mengambil tindakan impulsif apapun karena 3 orang berdiri di belakang Luli. Dia dapat melihat salah satu dari mereka dengan jelas, Mingyu. Topeng hantu, bagaimanapun juga, tidak dapat menghentikan kekuatan psikis dari seorang prajurit dari alam penguasa mulia. Namun, dia tidak dapat melihat wajah kedua orang lainnya dan dia juga tidak dapat mengetahui alam mereka. Wajah-wajah yang kabur itu dapat dijelaskan dengan beberapa keterampilan rahasia yang kuat, tetapi akan menakutkan jika alam tidak dapat diceritakan. Bagaimana jika mereka berada di alam berdaulat manusia? Itu tidak mungkin. Yu Huaxian segera membantah anggapan tersebut. Jika mereka adalah pejuang alam berdaulat manusia, Luli pasti sudah membunuh orang untuk mencapai Gunung Kaisar Bai. Bagaimana jika mereka ada di alam bangsawan? Yu Huaxian mulai berpikir 2 kali. Jika mereka berdua berada di alam bangsawan, dia bisa saja mati di sini hari ini. Matanya berkedip dan dia mendapati dirinya berada di ujung dilema. Suara mendesing. Prajurit alam abadi yang dikirimnya segera kembali ke kapal berlapis besi dan melapor sambil menangkupkan tinjunya, "Kepala keluarga, tidak ada orang lain di sekitar sini, hanya mereka berempat." Yu Huaxian tidak berkata apa-apa. Dia mengendalikan kapal agar berhenti di tempatnya saat dia mengalami kekacauan internal. "Hahaha." Luli tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, "Yu Huaxian, kau datang jauh-jauh dari kerajaan bela diri langit hanya untuk membunuhku. Mengapa kau tidak melakukan apapun sekarang? Kau tidak ingin membalas dendam untuk Yulingsu, Yu Feinong?" "Benar. Aku lupa memberitahumu ini. Yu Lun tidak mati.
Aku telah menanam cacing jiwa di dalam dirinya. Bagaimana kalau aku juga menanamkannya di kepalamu? Beraninya kau? Prajurit keluarga Yu lainnya menjadi marah sementara Yu Huashen merasa semakin takut. Luli bosan menunggu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh semua orang kecuali Yu Huashen. Hancurkan Yu Huashen. Jika tidak bisa dilakukan, bunuh dia juga. Luli sebenarnya sudah punya ide untuk memperbudak Yu Huashen meskipun dia hanya bercanda. Jika dia bisa mendapatkan Yu Huashen, memasukkan Soul Worm ke dalam dirinya dan mendapatkan budak lain dari alam penguasa mulia, itu akan luar biasa. Suara mendesing. Yecha adalah orang pertama yang bergerak. Mingyu mengikutinya dan begitu pula Ye Xiao. Ketiganya tidak tinggal untuk melindungi Luli karena mereka yakin dapat bekerja sama dan membunuh Yu Huashen. Tidak ada yang dapat melewati mereka dan membunuh Luli. 3 prajurit dari kerajaan bangsawan. Pupil mata Yu Huashen yang seperti binatang mengerut dan dia berteriak ketakutan. Dia berpikir cepat. Segera, dia mengambil keputusan. Sambil melambaikan tangannya, dia berteriak, kalian semua, bunuh Luli untukku. Suara mendesing. Para prajurit kuat dari keluarga Yu melaksanakan perintah patriark keluarga mereka. Mereka semua terbang keluar. Begitu pula Yu Huashen. Dari perutnya muncul sebuah butiran kehidupan seukuran 2 jari. Butiran kehidupan itu dengan cepat membesar hingga berubah menjadi sebuah batu. Ia terbang ke arah butiran kehidupan dan melarikan diri ke arah selatan secepat bintang jatuh. Benar sekali. Yu Huashen terbang ke selatan. Dia telah meminta orang-orangnya untuk pergi menuju kematian sementara dia melarikan diri. Untuk menjadi kepala keluarga, Yu Huashen bukanlah orang bodoh. Dia telah membuat pilihan yang tepat dalam situasi ini. Jika dia tidak melarikan diri, semuanya akan mati. Jika dia mati, keluarga Yu akan tamat. Mari kita lihat apakah kamu bisa lari. Yecha tersenyum mengejek. Kemudian cahaya hitam menyala di lehernya saat kecepatannya meningkat drastis. Luli bahkan tidak bisa melihatnya. Ye Xiao juga melepaskan skill blood lainnya dan mengejar Yu Huashen. Mingyu tidak ikut dengan mereka. Sebuah butiran kehidupan keluar dari perutnya dan dia berteriak, kekuatan, tekan mereka. Manik kehidupan melotot. Semua awan dan angin bergerak, dan banyak sekali Suan Qi menyerbu ke arahnya. Seluruh dunia membeku pada saat itu. Tak satu pun dari 3 prajurit alam abadi atau lebih dari selusin prajurit alam roda takdir bisa bergerak karena mereka semua berada di bawah pengaruh kekuatan Mingyu. Mati. Mingyu menghunus pedang perak dari punggungnya dan menebas ke arah depan. Sinar cahaya pedang melesat maju seperti gelombang pasang. Seketika, 4 atau 5 prajurit dari alam roda takdir dan 1 dari alam abadi terbelah 2 dari pinggang mereka. Mingyu kembali mengayunkan pedangnya. 2 sinar cahaya pedang lainnya melesat maju. Tubuh demi tubuh terpotong dari pinggang. Darah bercucuran dan tubuh-tubuh berjatuhan. Dalam waktu 2 tarikan napas, semua prajurit keluarga Yu yang datang terbunuh. Mingyu, cara membunuhmu cukup anggun. Luli tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mingyu meletakkan kembali pedangnya, berbalik untuk melihat Luli dan berkata, membunuh adalah suatu bentuk seni. Suara mendesing. Mingyu terbang menjauh bagai angin sepoi-sepoi sementara Luli berteriak kepadanya, jika kau bisa menangkapnya, itu akan menjadi yang terbaik. Budak-budak dari alam penguasa mulia sangatlah berharga. Bab 273, Makna Mendalam, Pemisahan Ruang. Siapa Luli? Bagaimana mungkin ada begitu banyak prajurit kuat di sisinya? Bagaimana bisa? Di atas danau yang tak terbatas, Yu Huashen terbang menjauh di atas roda takdirnya dengan kecepatan secepat bintang jatuh. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan emosi yang kuat, dia mengalami guncangan internal. 3 prajurit alam penguasa mulia bersama Luli, kekuatan yang tak tertandingi oleh pasukan manapun di Gurun Utara. 3 prajurit alam penguasa mulia dapat membentuk pasukan tingkat 6, tetapi di Gurun Utara, keluarga yang paling kuat adalah keluarga kerajaan tingkat 5. Bahkan keluarga Bai, keluarga Zi, keluarga Du, atau keluarga Yu tidak pernah memiliki 3 prajurit alam penguasa mulia. Yu Huashen memiliki beberapa informasi tentang Mingyu, dan dia juga tahu tentang Mingyu yang berlutut kepada Luli di Pulau Blood Evil. Namun, kemudian, Mingyu tidak berkunjung lagi ke Pulau Blood Evil, dan ketika Luli pergi ke Kabupaten Wuling, Mingyu menggunakan pengganti di rumah lelang Heaven Punishing. Yu Huashen tidak terlalu banyak membaca tentang tindakan Mingyu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luli benar-benar tuan muda Mingyu. Selain itu, ada 2 prajurit alam penguasa mulia lainnya dan mereka semua berdiri di belakang Luli.
yang dapat menjadi alasan yang wajar untuk meragukan Yu Huaxian. Luli bukan dari gurun utara. Dia pasti berasal dari dataran tengah. Yu Huaxian yakin akan hal ini. Karena Mingyu memanggil Luli tuan muda, maka ayah Luli pastilah bukan orang biasa. Yu Huaxian tidak tahu tentang hubungan antara Lu Renhuang dan Mingyu, jadi dia tidak yakin siapa ayah Luli. Wus, gelombang. Seseorang datang dari belakangnya. Itu adalah Yecha. Kecepatan Yu Huaxian memang cepat, tetapi masih terlalu lambat bagi Yecha. Ras Qian Phoenix adalah ras yang memiliki kecepatan tercepat di Central Plains. Jika Yecha bahkan tidak dapat mengejar Yu Huaxian, maka ras tersebut tidak akan layak mendapatkan reputasi seperti itu. Alih-alih menyerang dengan segera, Yecha malah berputar mengelilingi Yu Huaxian dan maju ke depan. Saat Yu Huaxian bergerak maju, Yecha juga bergerak maju, dan dia menjaga jarak lebih dari 800 kaki di antara mereka. Suara mendesing, Ye Xiao juga segera datang. Meskipun baru saja mencapai alam bangsawan, ras Phoenix Biru memiliki garis keturunan tingkat 8. Keempat leluhur ras tersebut semuanya telah berhasil membangkitkan garis keturunan tingkat 8. Ketika mereka melepaskan keterampilan garis keturunan, kecepatan mereka akan meningkat 10 kali lipat. Untuk mengejar Yu Huaxian akan sangat mudah. Ye Xiao melakukan hal yang sama dan bergerak ke sebelah kiri Yu Huaxian. Mingyu datang tetapi dia tidak cukup cepat. Sepertinya dia tidak akan bisa segera datang. Yecha menoleh ke arah Ye Xiao yang mengeluarkan pedang dan tiba-tiba berlari ke arah Yu Huaxian. Lalu dia menusuk ke depan. Tidak ada energi Suan yang datang bersama pedang itu. Namun, energi itu datang seolah-olah dapat menembus kehampaan. Pedang di tangan Ye Xiao tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali di hadapan Yu Huaxian. Makna yang mendalam, hanya makna mendalam yang dapat menembus kehampaan. Yu Huaxian tidak bisa ceroboh. Dia segera mengendalikan manik kehidupannya untuk bergerak ke arah lain. Pada saat yang sama, tanda api di lehernya menyala dan perisai yang terbuat dari api muncul di udara di sebelah kirinya. Hah! Pedang itu menembus perisai api dengan mudah dan kemudian menghilang. Yu Huaxian tersadar dan berteriak, "Tidak, itu bukan makna mendalam. Ini hanya semacam keterampilan rahasia." Hal-hal yang dapat menembus ruang dan kehampaan pastilah memiliki makna mendalam yang berhubungan dengan ruang, tetapi tidak demikian jika hanya ada ilusi. Itu pasti keterampilan rahasia yang telah disimpulkan dari makna mendalam. Misalnya, Mingyu dapat mengatakan bahwa keterampilan penampakan Luli adalah keterampilan rahasia yang berasal dari makna mendalam. Ha, kamu telah tertipu. Yecha tertawa terbahak-bahak lalu menghilang di tempat. Ye Xiao tidak mengerti makna mendalam apapun. Dia ada di sini untuk bekerja sama dengan Yecha yang merupakan kekuatan utama. Yu Huaxian segera mulai mencari Yecha, mencoba mencari di mana dia menggunakan kekuatan psikisnya. Pada saat Yu Huaxian menemukan Yecha, Yecha sudah berada di atas kepalanya. Sepasang kait emas muncul di tangan Yecha saat dia berteriak dingin, "Yu Huaxian, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu makna mendalam yang sebenarnya." Yecha tiba-tiba mengayunkan kailnya ke langit. Awan dan angin menari-nari dan Suan Qi melonjak. Yecha mengayunkan kailnya ke bawah dan berteriak, "Makna mendalam pemisahan ruang." Desir. Semua Suan Qi yang melonjak datang dan membentuk cakar seukuran tubuh manusia yang bahkan memiliki tatapan keemasan. Cakar-cakar itu muncul begitu cepat, 1, 2, 10, 100. Akhirnya, ada ratusan cakar seperti itu di langit dan mereka menghantam ke bawah dengan kuat. Dimanapun cakar itu berada, ada retakan di ruang angkasa seolah-olah ruang itu akan terkoyak. Mengerikan. Luli berada di kejauhan, tetapi dia masih bisa melihat kekuatan dalam tindakan itu. Cakar emas besar itu ada di seluruh langit seolah-olah itu adalah cakar para dewa, siap membelah seluruh langit. Pergi. Bagaimana mungkin Luli bisa melewatkan pertarungan hebat seperti itu? Dia menyelam ke dalam air dan menyelinap ke sana. Makna mendalam, percikan, perisai percikan. Yu Huaxian berteriak. Dia juga menggunakan makna mendalamnya yang terintegrasi sempurna dengan keterampilan garis keturunannya. Dari lehernya keluar banyak api yang masuk ke dalam manik kehidupannya. Kemudian manik kehidupan itu berputar-putar, menyemburkan naga-naga api berwarna biru. Naga-naga itu terbang ke langit dan berputar-putar dan segera membentuk perisai besar yang melindungi Yu Huaxian dari cakar emas itu. Ledakan, dentuman, dentuman gelombang. Cakar emas yang banyak menghantam perisai yang terbuat dari naga api biru. Suara ledakan yang mengguncang bumi pun terdengar. Sudah ada beberapa retakan kecil di ruang di dekatnya,
tetapi sekarang ada lebih banyak retakan yang membuat ruang itu tampak seperti cermin yang pecah. Perisai spar milik Yu Huashen sangat kuat. Begitu banyak cakar menghantamnya tetapi tetap tidak dapat membukanya. Cakar demi cakar menghilang di langit. Sementara itu, perisai yang dibentuk oleh api naga biru juga meredup. Wus gelombang. Akhirnya, Mingyu ada di sini. Dia berdiri di sebelah kanan Yu Huashen, siap untuk bertarung kapan saja. Setelah semua cakar emas menghilang, Ye Cha bergerak ke depan Yu Huashen dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Yu Huashen, makna mendalam yang kau rasakan itu bagus. Itu bekerja dengan baik dengan keterampilan garis keturunanmu. Tapi aku hanya menggunakan sepertiga dari apa yang mampu kulakukan. Apakah kau pikir kau masih bisa bertahan saat aku mengerahkan seluruh kemampuanku? Oh, juga, aku akan memberitahumu ini. Makna mendalamku adalah yang tingkat ke-6. Ke-6. Pupil mata Yu Huashen mengerut karena takut. Makna mendalamnya bukanlah yang tingkat tinggi, hanya tingkat kedua. Namun, setelah dipadukan dengan keterampilan garis darahnya, makna itu meningkat sehingga dapat dibandingkan dengan keterampilan tingkat ketiga. Namun, milik Ye Cha adalah keterampilan tingkat ke-6. Prajurit dari alam tinggi tidak akan berbohong, dan tentu saja tidak untuk hal semacam ini. Yu Huashen telah melihat kekuatan makna mendalam pemisah ruang dan dia hampir tidak mampu menghadapinya. Ye Cha hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Betapa mengerikannya jika Ye Cha menggunakan kekuatan penuhnya. Yu Huashen, bakatku tidak seberapa dan makna mendalam yang kurasakan hanya tingkat kedua, kekuatan. Mingyu berkata dengan suara sedingin Gletser berusia 1000 tahun, kau harus tahu bahwa Force adalah makna mendalam yang berhubungan dengan ruang. Tidak akan mudah bagiku untuk membunuhmu, tetapi akan mudah untuk menjebakmu. Begitu aku melakukannya dan Ye Cha dapat menyerangmu dengan space splitting, apakah kau pikir kau masih bisa mengatasinya? Yu Huashen tidak berkata apa-apa. Memang benar bahwa kekuatan Mingyu hanyalah arti mendalam tingkat kedua, tetapi itu adalah salah satu yang paling sulit dihadapi dari semua arti mendalam yang berhubungan dengan ruang. Yu Huashen tidak akan bertahan dari satu gerakan pun dari Mingyu dan Ye Cha ketika mereka bekerja sama. Mingyu terdiam sejenak lalu berkata, Yu Huashen, aku tidak lebih lemah darimu, tetapi aku bersedia menganggap Luli sebagai tuan mudaku. Selama kau bersedia melayani tuan mudaku selama 100 tahun, kami tidak akan mempersulitmu. Sebelum Yu Huashen sempat menjawab, Ye Cha berkata dengan suara berat, Yu Huashen, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami berdua juga pelayan Luli. Melayani tuan muda kami selama 100 tahun bukanlah hal yang memalukan bagimu. Jika kau tidak menginginkannya, bunuh saja dirimu sendiri sehingga kau bisa meninggalkan tubuh yang utuh. Namun, jika begitu, tidak akan ada lagi keluarga Yu. Mata Yu Huashen berkedip. Dia berpikir sejenak selama beberapa tarikan napas, mengetupkan giginya dan bertanya, aku ingin tahu siapa Luli. Mengapa dia layak untuk kau layani? Ledakan. Di kejauhan, dari danau, Luli terbang keluar. Mingyu mencengkeramnya dengan satu tangan. Sambil menatap Yu Huashen, Luli berkata, aku hanyalah aku dan aku tidak memiliki identitas khusus. Yu Huashen, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk membiarkanmu melayaniku selama 100 tahun. Aku tidak kekurangan budak dari alam penguasa mulia sepertimu. Jawab aku sekarang, mati atau menyerah? Bab 274, Budak dari Kerajaan Tuan Mulia. Yu Huashen sedang berjuang. Tidak menyerah berarti mati. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Luli akhir-akhir ini, Yu Huashen tahu dia tidak akan bisa bertahan hidup. Meski Luli masih muda, dia adalah sosok yang kejam. Tangannya berlumuran darah. Menyerah. Menjadi budak seorang pria dari alam kolam jiwa, maka reputasi Yu Huashen akan hancur. Semua prajurit yang kuat memiliki harga diri dan martabat. Untuk berkultivasi ke alamnya saat ini membutuhkan banyak usaha dan dia pernah menjadi salah satu pria paling kuat di Gurun Utara. Selain itu, Luli telah membunuh Yu Lingsu. Belum lagi Yu Feijia dan Yu Feinong yang tewas karena Luli. Salah satu dari 3 prajurit alam abadi yang datang bersamanya adalah anak didiknya dan dia dibunuh oleh Mingyu. Menjadi budak musuhnya sendiri, itu lebih sulit daripada kematian. Di sisi lain, jika tidak, maka tidak akan ada lagi keluarga Yu. Dengan 3 prajurit kerajaan mulia, sangat mudah bagi Luli untuk menghancurkan keluarga Yu. Siapapun dari mereka dapat meratakan kota Kaisar Yu hingga rata dengan tanah. Melihat mata Yu Huashen berkedip dan ekspresi wajahnya berubah, Luli tahu bahwa dia sedang berjuang. Luli memikirkannya dan berkata,
Yu Huashen, jangan terlalu bimbang. Pemenang mengambil semuanya. Ini wajar saja. Yulun bersamaku sekarang dan pertimbangkan betapa pintarnya dia. Melayaniku tidak akan mempermalukanmu. Sebaliknya, keluarga Yu mungkin akan bangkit karenanya dan ini akan menjadi berkah. Luli menggertak dan menjadikan dirinya seorang pedagang kaki lima. Dia sangat tertarik untuk mengambil seorang budak dari kerajaan bangsawan. Yang terpenting adalah, dengan Yu Huashen, dia bisa memiliki 4 prajurit alam penguasa mulia yang bekerja untuknya. Ada 4 prajurit di Gunung Kaisar Bai dan Du Zeng mungkin tidak muncul, jadi Luli memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan 4 lawan 4. Yu Huashen masih berjuang dan bergumul di dalam hatinya. Dia memutuskan dan berkata, Luli, jika kamu tidak memberitahuku siapa dirimu, aku lebih baik mati. Yu Huashen tidak akan percaya bahwa 3 prajurit alam Tuan Mulia akan mengikuti Luli jika tidak ada yang istimewa tentang identitasnya. Dia punya harga diri dan martabat, begitu pula Ming Yu dan yang lainnya. Siapa yang mau mengikuti seorang pemuda di alam kolam jiwa? Meskipun Luli berbakat, dia bahkan tidak membangkitkan garis keturunan apapun. Masa depan seperti apa yang akan dia miliki? Sekarang, Luli yang ragu-ragu. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak ingin bergantung pada reputasi keluarga Lu. Dia tidak akrab dengan keluarga Lu, dan dia juga tidak dekat dengan keluarga itu. Sejak kecil, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa akan menjadi playboy seperti Su Yaoyang jika mengandalkan keluarga Lu. Setelah menghabiskan setengah batang dupa untuk dibakar, Luli akhirnya memutuskan. Ia tidak akan menggunakan reputasi keluarga Lu, tetapi ia dapat meminjam ketenaran ayahnya. Ia menjawab, begini saja. Alam ayah saya lebih tinggi dari alammu dan ia dapat mengalahkan prajurit dari alam yang sama. Penguasa manusia. Ekspresi Yu Huashen berubah, lalu dia teringat seorang pria, seorang prajurit muda dan kuat yang biasa membuat masalah di Gunung Kaisar Bai. Meskipun keluarga Bai menutup informasi itu, tetapi Yu Huashen masih berhasil mengetahuinya. Luli. Lu, mata Yu Huashen berbinar. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah ayahmu Lu Renhuang? Luli mengangguk pelan. Yu Huashen gemetar dan tersenyum pahit. Dia mengutuk Yu Feijia ratusan kali dalam hatinya. Yu Feijia menyinggung putra dan putri Lu Renhuang. Lu Renhuang mencapai alam berdaulat manusia lebih dari 20 tahun yang lalu dan dia hampir membunuh orang tua dari penjara surga dalam satu gerakan. Cukup bisa dimengerti bagaimana mungkin 3 prajurit dari alam Tuan Mulia mau mengikuti Luli. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Yu Huashen memutuskan. Ia berkata dengan gigi terkatup, memang benar melayani Anda bukanlah suatu aib, tetapi saya ingin Anda memastikan keselamatan keluarga Yu. Selain itu, jika keluarga Yu dalam kesulitan, Anda harus menawarkan bantuan. Yu Huashen tahu bahwa begitu dia mengikuti Luli, dia tidak akan bisa lagi mengurus keluarga Yu. Tanpa seorang prajurit alam penguasa mulia di sana, keluarga Yu bisa dihancurkan oleh keluarga lain. Luli tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia harus pergi ke Dataran Tengah setelah menyelesaikan masalah yang ada. Dataran Tengah memiliki begitu banyak prajurit yang kuat sehingga mustahil bagi prajurit ras Phoenix Biru untuk pergi bersamanya. Tentu saja, dia ingin Ming Yu dan Yu Huashen pergi sehingga mereka dapat saling menjaga. Jika dia membawa Yu Huashen ke Dataran Tengah, bagaimana mungkin Yu Huashen mengkhawatirkan keluarga Yu? Luli melirik ke arah Yecha yang mengerti maksud Luli lalu mengangguk. Luli merasa lega. Yecha telah memberi isyarat bahwa dia bisa mengurus keluarga Yu. Sambil menatap Yu Huashen, Luli berkata, aku berjanji padamu. Jika kamu masih khawatir, aku bisa bersumpah. Tidak perlu, Yu Huashen berkata dengan tegas. Aku tidak yakin putra Lu Renhuang akan berbohong. Setelah berkata demikian, Yu Feijia menundukkan kepalanya, membungkuk dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, Tuan Muda. Tuan Muda. Luli tersenyum paksa. Jadi sepertinya Yu Huashen tidak mengenalinya. Dia hanya menundukkan kepalanya karena Lu Renhuang. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Luli menyadari bahwa itu bisa dimengerti. Mengaku kalah kepada seorang prajurit dari alam berdaulat manusia akan menghindarkan Yu Huashen dari ejekan orang lain. Lu Renhuang dapat mengalahkan semua prajurit alam berdaulat manusia lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia terjebak di bawah jurang es, semua prajurit Gurun Utara akan tunduk kepadanya. Luli melirik ke arah Yecha yang mengeluarkan 3 pelet putih. Melemparkannya ke Yu Huashen, Yecha berkata, ambillah pelet cacing jiwa. Jiwamu kuat jadi kami harus menanamkan 3 cacing jiwa di dalam dirimu.
Yu Huaxian mengambil pil itu dan sekilas rasa sakit dan malu muncul di matanya. Dia memejamkan mata, mendesah dan wajahnya tampak seperti dia 10 tahun lebih tua. Sambil mengangkat tangannya yang gemetar, dia melemparkan peluru-peluru itu ke dalam mulutnya. Wajahnya berkedut, seperti wajah buruk rupa seekor binatang buas yang menakutkan. Mingyu, Ye Xiao, dan Ye Cha dapat merasakan apa yang dirasakan Yu Huaxian. Ketika cacing jiwa ditanamkan ke dalam dirinya, bukan hanya kebebasan yang akan hilang, tetapi juga harga diri. Rasanya seperti pertama kali pelacur berbisnis. Mereka tidak menjual tubuh mereka, tetapi harga diri mereka. Ye Cha mengeluarkan jimat giok dan saat energi Suan di tangannya bersinar, jimat giok itu pun menyala. Mingyu, Ye Cha, dan Ye Xiao semuanya menggunakan kekuatan psikis mereka untuk merasakan cacing jiwa di dalam Yu Huaxian. Setelah satu batang dupa terbakar, jimat giok di tangan Ye Cha berhenti bersinar. Mingyu berkata kepada Luli dengan suara rendah, ketiga cacing jiwa itu sekarang semuanya ada di dalam jiwa Yu Huaxian. Berdasarkan alam Yu Huaxian, dia tidak dapat membunuh cacing jiwa itu. Selain itu, begitu dia menyentuh satu, dua lainnya akan langsung memakan kolam jiwanya dan dia akan langsung mati. Cacing jiwa seperti ini bagus. Tidak ada masalah. Ye Cha terbang dan menyerahkan jimat giok itu kepada Luli. Hanya setelah dia mengubah jimat giok itu, dia dapat membangun hubungan dengan cacing jiwa. Yu Huaxian tidak akan berani menyakiti Luli karena yang terakhir adalah penguasa cacing jiwa. Yu Huaxian bahkan tidak akan berani berpikir untuk membunuh Luli atau tidak mematuhi perintahnya karena cacing jiwa akan mulai melindungi tuannya dan memakan kolam jiwa Yu Huaxian. Luli melepaskan energi suannya untuk mengubah jimat giok. Tak lama kemudian, ia merasa terhubung dengan cacing jiwa secara spiritual. Dia mengangguk puas dan berkata, Yu Huaxian, semua kebencian kita di masa lalu sudah hilang sekarang. Aku akan membebaskan Yulun dan memintanya untuk kembali ke keluarga Yu dan mengambil alih kendali. Aku akan menepati janjiku. Terima kasih, Tuan Muda. Yu Huaxian membungkuk lagi. Dalam waktu yang singkat, kerutan muncul di sudut mata Yu Huaxian dan rambutnya memutih di dekat telinganya. Dapat dikatakan betapa terkejutnya dia tadi. Ayo kembali. Luli melambaikan tangannya. Mingyu membawanya dan berjalan di atas air pasang. Tak lama kemudian, mereka bergegas kembali ke kapal berlapis besi. Yang lainnya mengikuti. Melihat mayat-mayat mengambang di danau, Yu Huaxian mengernyitkan mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kesengsaraan. Kembalilah sekarang. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk menguburkan mayat-mayat itu dengan layak. Kebencian Luli terhadap keluarga Yu tidak sekuat setelah ia memperbudak Yu Huaxian. Abu menjadi abu. Tidaklah berlebihan untuk menguburkan orang yang meninggal dengan layak sebagai bentuk kebaikan kepada Yu Huaxian. Ye Xiao mengendalikan kapal berlapis besi dan terbang menuju kota Gatdawn. Mereka tidak jauh dari sana dan tiba hanya dalam waktu 1 jam. Luli memimpin dan melompat turun bersama keempat orang lainnya. Ketika Pei An dan yang lainnya melihat Yu Huaxian berdiri di belakang Luli dengan hormat, mereka sangat terkejut hingga mereka menjadi pucat pasi dan mereka tercengang tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa mempedulikan para prajurit, Luli berjalan ke aula utama bersama keempat orang itu. Begitu masuk ke dalam, ia bertanya kepada Yu Huaxian, apakah ada peluang menang jika kita pergi ke Gunung Kaisar Bai? Yu Huaxian menjawab dengan suara berat setelah berpikir sejenak, jika Du Zeng tidak mengambil tindakan apapun, maka ada peluang 50% bahwa kita bisa menang. Jika dia melakukannya, maka 0. Bab 275, Keajaiban. Du Zeng. Luli dan Mingyu saling memandang dan pikiran mereka dibebani kecemasan. Ye Cha tidak banyak bereaksi karena dia tidak begitu paham dengan dunia luar. Orang terkuat kedua di daftar Panglima Perang Gurun Utara, lebih kuat dari orang tua penjara surga, Du Zeng. Jika dia mengambil tindakan, maka Ye Cha, Mingyu dan 2 orang lainnya yang digabungkan bahkan tidak akan mampu bersaing dengan Du Zeng. Luli menatap Yu Huaxian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ku dengar ada seorang prajurit kuat misterius di Haunted Hollow yang membantumu membunuh orang tua penjara surga. Apakah dia Du Zeng? Yu Huaxian memikirkannya dan berkata, saya tidak yakin. Namun menurut saya, peluangnya adalah 80%. Tidak yakin. Luli terkejut dan begitu pula Mingyu, Yu Huaxian dan yang lainnya yang membuat rencana tentang Haunted Hollow. Bagaimana mungkin dia tidak tahu identitas prajurit kuat yang misterius itu? Yu Huaxian menjelaskan, sebenarnya, bukan kami yang memimpin, tetapi Du Heng, Raja Kerajaan Surga Dingin.
Dia sengaja mengirim Yu Feinong dan yang lainnya ke sini untuk menyerangmu dan mereka sedang dalam misi bunuh diri. Tujuannya adalah untuk membuat marah orang tua dari penjara surga, memancingnya keluar dari danau Pulau Seribu ke lubang berhantu dan membunuhnya. Apa? Luli terkejut. Yu Feinong tidak datang untuk membunuhnya, tetapi untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian. Ini brutal. Yu Huashan melanjutkan, setelah Baishi kembali dari kota Kaisar Yu, Du Heng telah mengirim seseorang untuk menghubungi kami. Kami diam-diam pergi ke kerajaan surga dingin dan Du Heng memutuskan drama terakhir. Kemudian, patriark keluarga dari dua keluarga kerajaan lainnya juga datang. Du Heng berjanji bahwa orang tua dari penjara surga dapat dibunuh sebelum kami memutuskan untuk membuat rencana. Du Heng mengirim prajurit kuat yang misterius itu. Yu Huashan menambahkan setelah jeda, setelah lelaki misterius itu datang, dia tidak langsung membunuh. Sebaliknya, dia membantu kami membangun formasi di lubang hantu untuk menjebak lelaki tua penjara surga dan kemudian kami berhasil membunuhnya. Karena lelaki misterius itu dan Du Heng tidak melakukan tindakan lain, lelaki tua penjara surga memiliki kesempatan untuk membunuh patriark keluarga Ye. Baishi bisa mati membawa prajurit lain dari alam bangsawan bersamanya. Dan Bai Leng bisa melarikan diri. Jika prajurit misterius itu melakukan hal lain, tidak mungkin si tua penjara surga bisa membunuh kepala keluarga Ye. Aku punya firasat bahwa pria itu sangat mengerikan dan dia tidak lebih lemah dari si tua penjara surga. Hanya ada dua orang dari Gurun Utara yang bisa lebih kuat dari si tua penjara surga. Orang dari kuil itu tidak mungkin melakukannya, jadi pasti Du Zeng. Sebenarnya, saya yakin bahwa Du Zeng lah pelakunya karena dia tidak melancarkan serangan itu sendiri. Du Zeng berasal dari keluarga Du di Dataran Tengah. Kekuatan dan keluarga terkuat di Dataran Tengah pernah membuat perjanjian bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam konflik di dataran lain kecuali keluarga Du menyerahkan wilayah mereka di Dataran Tengah dan hanya mengupayakan pembangunan di Gurun Utara. Satu hal lagi, sebenarnya ada spekulasi di Gurun Utara bahwa keluarga Du dari Kerajaan Surga Dingin berkerabat dengan keluarga Du di Dataran Tengah. Sangat mungkin bahwa keluarga Du dari Kerajaan Surga Dingin adalah cabang dari keluarga Du di Dataran Tengah. Orang di Central Plains diam-diam mengirim cabang keluarga mereka untuk berkembang di Gurun Utara dan kemudian membantu keluarga Du di sini untuk menyatukan Gurun Utara. Prajurit kuat yang misterius itu dikirim oleh Du Heng, jadi menurutku sangat mungkin pria misterius itu adalah Du Zeng. Luli dan Ming Yu mengerti apa yang terjadi setelah mendengar penjelasan Yu Huashan. Ye Cha dan Ye Xiao masih bingung, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Luli memikirkannya dan menyadari apa yang disimpulkan Yu Huashan masuk akal. Kerajaan Surga Dingin baru berdiri 15 tahun yang lalu. Rumah lelang hukuman surga juga belum lama berdiri. Akan menjadi kebetulan yang mengerikan jika Raja Kerajaan Surga Dingin memiliki nama keluarga Du dan begitu pula keluarga di balik rumah lelang hukuman surga. Dengan baik, Luli punya pertanyaan dan bertanya, Yu Huashan, kamu bilang Du Zeng tidak bisa ikut campur dalam konflik di Gurun Utara. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun di depan umum, kan? Kalau begitu, mengapa kita harus takut? Yu Huashan tersenyum pahit, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan muda, dia tidak bisa melakukannya di depan umum berarti dia tidak bisa meninggalkan bukti apapun. Bagaimana jika Du Zeng benar-benar ingin melakukannya dan membunuh semua orang di sana? Bagaimana jika dia menyamar dan melakukannya secara diam-diam? Selama tidak ada bukti, keluarga-keluarga di Dataran Tengah tidak akan keberatan. Bagi keluarga-keluarga di Dataran Tengah, Gurun Utara hanyalah daerah terpencil yang tidak berpenghuni. Ming Yu mempertimbangkannya dan membujuk Luli, Tuan muda, Anda harus bersikap masuk akal. Jika Du Zeng dan Du Heng benar-benar memiliki hubungan keluarga dan keluarga Du di Dataran Tengah ingin mendukung orang-orang di sini untuk menyatukan seluruh Gurun Utara dengan pergi ke Gunung Kaisar Bai, Anda akan menggagalkan usaha mereka. Du Zeng pasti akan bertindak. Ye Cha dan Ye Xiao tidak mengatakan apapun. Bagi mereka, apapun yang diputuskan Luli akan benar. Mereka akan melaksanakan perintahnya tanpa syarat. Mereka adalah pengikut setia Saint Lord mereka. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Luli takut mengambil tindakan gegabah. Tidaklah lucu jika menyinggung orang terkuat kedua di Gurun Utara. Dia bisa kehilangan semua prajurit yang dimilikinya. Luli memanggil Pei An, memintanya untuk mengirim pesan ke Gunung Kaisar Bai untuk mengumpulkan informasi. Kemudian dia mengambil pendekatan diam-diam dengan menunggu kesempatan yang lebih baik. Gunung Kaisar Bai tidak dalam kondisi terbaik atau terburuknya. Ratusan prajurit masih menyerang formasi pelindung gunung, tetapi formasi itu tetap tidak hancur seperti cangkang kura-kura.
Seolah-olah ratusan prajurit itu adalah anak-anak yang bermain dengan tongkat dan mereka tidak dapat menghancurkan cangkangnya. Formasi pelindung gunung itu melotot dan melotot tetapi tidak bergerak. Orang-orang di dalam tampak santai. Tampaknya mereka masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Beberapa orang yang tidak berpikir panjang bahkan berpikir bahwa para prajurit di luar tidak akan pernah bisa membuka formasi perlindungan gunung. Mereka menertawakan orang-orang di luar dan beberapa bahkan mengutuk Du Heng dan yang lainnya. Nyonya Yan menatap perisai 7 warna di atas kepalanya, bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia mendesah dan bergumam, "Kurasa kita masih punya waktu 5 atau 6 hari lagi. Aku berdoa untuk keajaiban." "Keajaiban?" Bai Xiaosuang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bibi, apakah kamu mengatakan bahwa Luli akan datang dan menyelamatkan kita?" "Haha." Nyonya Yan memaksakan senyum dan berkata, "Jangan mengandalkan Luli. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Jika dia bisa membantu, dia pasti sudah ada di sini sejak lama. Yang aku andalkan adalah kedua pihak lainnya. Tentu saja, tidak banyak harapan." 2. Bai Qiuk terkejut. Dia tidak dapat memikirkan orang lain di Gurun Utara yang dapat membantu keluarga Bai. Nyonya Yan tiba-tiba menghubungi dua pihak secara diam-diam. Nyonya Yan mengusap pelipisnya dan menjelaskan dengan suara pelan, salah satunya adalah kuil. "Aku menggunakan semua kekayaan dan harta keluarga Bai untuk meminta Marskal Agung Kuil melakukan sesuatu." Jelas, kuil tidak memperhatikannya. Kalau tidak, orang-orang itu bahkan tidak bisa masuk ke kota penjara surga. Bai Qiuk mengangguk. Kuil tidak pernah sekalipun ikut campur dalam konflik kekuatan manapun, tidak sekalipun dalam lebih dari ratusan ribu tahun. Mereka tentu tidak akan melanggar aturan hanya setelah menerima sejumlah kekayaan dan harta dari keluarga Bai. Dia bertanya, "Bibi, siapa yang satu lagi?" Sambil menunjuk ke arah tenggara, Nyonya Yan berkata, "Dataran Qian, penguasa terkuat di Dataran Qian, keluarga tingkat ke-7, Istana Matahari. Selama Istana Matahari dapat mengirimkan beberapa prajurit yang kuat, masalah kita dapat dipecahkan. Tepat setelah leluhur kita terbunuh, saya mengirim pesan ke sebuah keluarga kecil di Dataran Qian, menggunakan beberapa cara khusus dan meminta mereka untuk menghubungi Istana Matahari tetapi belum ada kabar yang dikirim." Istana Matahari. Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang bisa melihat sedikit harapan. Mereka telah mendengar tentang Istana Matahari, penguasa Dataran Qian yang sangat dihormati. Istana Dewi dan keluarga lainnya bahkan tidak bisa mendekat. Keluarga tingkat ke-7 memiliki 3 prajurit dari alam penguasa manusia, yang mana salah satunya dapat mengalahkan semua pasukan Gurun Utara. Keluarga-keluarga terkuat di Central Plains sepakat bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan tempat lain. Namun, Central Plains tidak dapat menentukan apa yang dapat dilakukan orang lain. Bukan masalah besar bahwa beberapa prajurit kuat dari Qian Plains ingin datang ke Gurun Utara untuk membantu. Dahulu, nenek ular hantu pergi ke Ais Abyss untuk memperjuangkan darah Raja Binatang Buas dan dia bahkan membunuh orang-orang dari keluarga Yu. 5 atau 6 hari, Bai Qiuk mengepalkan tangannya. Semuanya tergantung pada apakah keajaiban bisa terjadi dalam 5 atau 6 hari. Jika tidak, dia lebih baik mati sekarang daripada hidup hanya demi bertahan hidup di dunia kecil dan memperpanjang hidup yang tidak berarti. Bersambung.